Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah ya, hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran IPA ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai usaha dan pesawat sederhana ya. Sebelum masuk ke materi inti, di sini ada kompetensi dasar mengenai usaha dan pesawat sederhana, ada 2 ya. Yang pertama ada 3.3 menjelaskan konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Yang kedua, 4.3 menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada indikator. Indikator di bab ini sebetulnya banyak ya, tetapi kali ini Ibu memilih 4 dulu untuk pertemuan pertama. 4 indikator. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian usaha. Kedua, menghitung besar usaha secara matematis dengan rumus W sama dengan F kali S. 3, menghitung besar gaya secara matematis dengan rumus F sama dengan M kali G. 4, menganalisis hubungan antara daya, kecepatan, dan usaha. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi inti ya. Coba perhatikan gambar tersebut. Ya, apa yang kalian dapat simpulkan kira-kira? Ada seorang anak sedang mendorong dinding, ya, sebuah dinding. Apakah akan menghasilkan usaha anak tersebut ketika dia mendorong dinding? Ya. Meskipun anak tersebut mendorong dinding sekuat tenaga, tetapi dinding tersebut tidak akan berpindah ya kemana-mana, akan tetap di situ saja. Ya, berarti anak tersebut tidak akan menghasilkan usaha karena tidak menimbulkan atau tidak menghasilkan perpindahan ya. Nah, apa sih usaha itu? Kita bahas sama-sama mengenai usaha ya. Nah, apa itu usaha? Definisi usaha. Usaha adalah hasil kali antara gaya konstan disimbolkan dengan F dengan perpindahan. Jadi, apabila gaya yang ditimbulkan mengalami perpindahan atau menghasilkan perpindahan, itu nantinya akan menghasilkan usaha ya. Maka dirumuskan usaha itu sebagai berikut. W sama dengan F kali S. Dengan keterangan W itu adalah usaha dengan satuan Joule, F itu adalah gaya dengan satuan Newton, dan S itu perpindahan yang dilakukan dengan satuan M. Jadi apabila ada usaha tetapi tidak melakukan perpindahan atau tidak menghasilkan perpindahan, maka usahanya nilainya adalah 0 ya. Beda lagi apabila ada perpindahan dari tempat satu ke tempat yang lain, maka ada nilai usahanya ya. Selanjutnya, nah setelah kalian barusan ya mengetahui rumus usaha, di sini ada contoh soal mengenai usaha ya. Nah, apakah kamu sudah mulai mengetahui tentang konsep dan penerapan rumus usaha? Agar kamu lebih memahami konsep dan penerapan rumus usaha, ayo pahami pertanyaan berikut. Ini contoh soal dulu ya. Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 M. Berarti ada perpindahan ya. Sedangkan Siti mendorong rak lainnya yang sama massa dan ukurannya dengan gaya sebesar 100 Newton, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Lani dan Siti? Berarti di sini objeknya ada 2 ya, Lani dan Siti. Kita cari dulu apa yang diketahui ya. Yang pertama, Lani memiliki gaya sebesar 100 N ya. Kemudian perpindahannya yaitu sejauh 10 M dengan disimbolkan dengan S ya. Sedangkan Siti memiliki gaya sebesar 400 N
ya. Sedangkan perpindahannya sejauh 40 meter ya. Jadi berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Lani dan Siti? Ya, itu sudah yang diketahui. Berarti yang ditanyakannya adalah usaha Lani dan usaha Siti. W Lani dan W Siti. Maka jawabannya adalah sama ya, rumusnya W sama dengan F kali S. Berarti kita hitung yang Lani dulu. Lani tadi gayanya 100 N dan perpindahannya adalah 10 M. Berarti 100 kali 10 hasilnya 1000 Joule. Berarti usaha yang dilakukan Lani adalah 1000 Joule. Sedangkan Siti, tadi Siti memiliki gaya sebanyak 400 N kali 40 meter. 40 meter itu adalah perpindahan jaraknya. Berarti 400 kali 40 meter sama dengan 16.000 Joule ya. Jadi besar usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Lani adalah 1000 Joule ya, sedangkan besar usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Siti adalah 16.000 Joule. Sudah paham sampai di situ? Mudah-mudahan paham ya. Selanjutnya kita masuk ke daya ya. Berdasarkan contoh soal sebelumnya, yang barusan, bagaimana dengan laju energi yang dikeluarkan oleh Lani dan Siti? Siapakah di antara Lani dan Siti yang mengeluarkan energi paling banyak untuk memindahkan rak? Ya, jadi dibandingkan mana yang mengeluarkan energi paling banyak antara si Lani dan si Siti ya. Laju energi atau daya disimbolkan dengan P adalah besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik, sehingga dapat ditentukan dengan cara membagi besar usaha disimbolkan dengan W dengan selang waktunya, simbolnya T, atau secara sistematis dapat dituliskan sebagai berikut. Rumus daya adalah P sama dengan W bagi T ya. Keterangannya P-nya adalah daya dengan satuan watt, W-nya adalah usaha, satuannya Joule, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Nah, kita lihat contoh soalnya ya. Agar kamu dapat lebih memahami tentang energi yang diperlukan oleh Lani dan Siti untuk memindahkan rak, ayo kita simak contoh soal berikut ya. Tadi Lani memindahkan rak dengan usaha sebesar 1000 Joule kan ya. Dalam waktu 10 sekon. Sedangkan Siti memindahkan rak tersebut dengan usaha sebesar 16.000 Joule dalam waktu 40 sekon. Nah, berapakah daya yang dikeluarkan Lani dan Siti untuk memindahkan rak? Nah, kita tulis yang pertama diketahui dulu. Yang pertama berarti W. W itu adalah usaha Lani. W, usaha Lani adalah 1000 Joule. Ya, dengan waktu 10 sekon, yaitu untuk Lani. Sedangkan Siti memiliki usaha 16.000 Joule dengan waktu 40 sekon. Nah, berarti apa yang ditanya? Yang ditanya adalah dayanya, ya, daya Lani dan daya Siti. P Lani dan P Siti. Maka jawabannya kita memakai rumus daya. P sama dengan W dibagi T. Ya, maka untuk P Lani adalah 1000 Joule dibagi 10 sekon yang nantinya akan menghasilkan 100 watt. Sedangkan Siti memiliki 16.000 Joule dibagi 40 sekon. Berarti hasilnya 400 watt. Nah, jadi daya yang dikeluarkan Lani adalah sebesar 100 watt dan Siti adalah sebesar 400 watt. Nah, itu hubungan antara rumus usaha dan daya ya, apabila dihubungkan. Selanjutnya menghitung besar gaya. Nah, apa itu gaya? Sudah tahu ya, gaya adalah suatu tarikan dan dorongan yang bisa terjadi terhadap sebuah benda. Gaya juga dapat menyebabkan suatu perubahan posisi, gerak, dan perubahan bentuk pada sebuah benda. Nah, kalian masih ingat bunyi hukum Newton pada bab sebelumnya? Ini termasuk hukum Newton yang kedua ya.
Benda bermassa disimbolkan dengan M mengalami gaya resultan sebesar F akan mengalami percepatan disimbolkan A yang arahnya sama dengan arah gaya dan besarnya berbanding lurus terhadap F dan berbanding terbalik terhadap M, atau secara matematis dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut. Ini rumus gaya ya, rumus gaya F sama dengan M kali A. Keterangannya F itu adalah gaya dengan satuan Newton, M itu adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan A itu percepatan dengan satuan meter per sekon. Nah, itu untuk gaya ya. Jadi gaya itu memiliki rumus F sama dengan M kali A. Selanjutnya ada contoh soal lagi untuk gaya ya. Contoh soalnya seperti berikut ya. Terdapat bola besi dengan massa 100 kg yang digelendingkan pada permukaan. Kecepatan gaya yang dimiliki benda tersebut adalah 9,8 meter per sekon. Hitunglah besar gaya benda ya. Kita tulis dulu yang pertama yang diketahuinya. Yang diketahui di soal yang pertama adalah M. M itu adalah massa. Massanya memiliki 100 kg ya. Yang diketahui kedua ada kecepatannya. Kecepatan itu adalah A. Ya, kecepatannya memiliki 9,8 meter per sekon ya. Berarti yang ditanyakannya adalah F atau gaya ya. Berarti kita langsung masukkan saja ke rumus F sama dengan M kali A, tinggal dikalikan saja 100 kg kali 9,8 meter per sekon, berarti 980 kg Newton ya. Jadi gaya yang diperlukan adalah 980 Newton. Itu untuk gaya ya. Nah, selanjutnya ada latihan yang harus kalian kerjakan ya. Hanya ada 2 nomor saja. Yang pertama, Benny mendorong kereta belanja dengan gaya sebesar 250 Newton sehingga kereta belanjanya maju ke depan sejauh 50 meter. Waktu yang diperlukan oleh Benny untuk mendorong kereta belanja tersebut adalah 50 sekon. Nah, tentukan yang pertama kalian harus menentukan besar usaha yang dilakukan oleh Benny untuk mendorong kereta belanja, dan yang kedua daya yang dilakukan Benny untuk mendorong kereta belanja tersebut ya. Itu yang pertama. Jadi kalian hanya menentukan besar usaha dan dayanya saja. Yang kedua, kalian lihat ada tabel ya, yang kolom pertama gayanya sudah diketahui 1 sampai 5, jarak tempuhnya juga sudah diketahui. Nah, besar usahanya masih kosong kan? Nah, berarti yang harus kalian hitung adalah besar usahanya. Ya, gayanya sudah diketahui 50 Newton, jaraknya juga sudah diketahui sebanyak 10 cm. Berarti besar usahanya berapa? Nah, kalian jawab atau hitung yang kolom besar usahanya saja ya. Untuk hasilnya kalian jabrikan ke WhatsApp pribadi Ibu ya. Mengerjakannya boleh per kelompok, boleh perorangan ya. Yang sudah langsung dijabrikan ke WhatsApp pribadi Ibu ya. Kalau kalian belum paham boleh ditanyakan, boleh dilihat kembali video sebelumnya mengenai rumus gaya, daya, dan usaha ya, lengkap di situ untuk rumus-rumusnya ya. Baik, demikian pemaparan untuk materi usaha untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian paham. Tugasnya hanya 2 nomor yang sudah langsung dijabrikan saja ke WhatsApp pribadi Ibu ya. Baik, ditutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.